Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami dan dapat menikmati firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 16. Tema renungan kita, tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita, ini mengisahkan tentang Rasul Paulus yang mengalami masa-masa yang sulit. Ada penderitaan dalam pelayanan. Secara lahiriah juga semakin merosot. Oleh karena memang semakin tua. Tubuh ini fana, ya. Akan tetapi dia berkata, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Apa yang membuat dia tidak tawar hati? Tidak menjadi lemah, tetapi tetap kuat, tetap tegar. Pertama, ada janji Tuhan tentang kepastian surga, tentang kepastian keselamatan. Dalam pasal 5 ayat 1, dimulai dengan kalimat, karena kami tahu. Apa yang Paulus tahu? Pertama, dia tahu bahwa memang manusia terbatas, bahkan dunia di mana kita berpijak juga hanya bersifat sementara. Setiap kita harus sadar bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Yang kedua, dia tahu bahwa manusia harus meninggalkan dunia ini, harus siap untuk membongkar kemah. Kemah itu mengingatkan kita kepada Abraham, kepada Musa, dan lain-lain tokoh dalam perjanjian lama. Mereka sering harus membongkar kemah mereka jika sudah waktunya pindah tempat. Dibutuhkan kesiapan dalam hal ini. Yang ketiga, dia tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat kediaman yang kekal di surga. Itulah janji Tuhan. Tempat itu bukanlah karya manusia, tetapi merupakan mahakarya Allah sendiri. Paulus mengingatkan kita, memang betul, selama masih dalam kemah yang ada di dunia ini, kita banyak mengeluh karena ada banyak tekanan, ada banyak penderitaan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Nah, itu yang pertama. Jadi, mengapa dia tidak tawar hati? Karena dia memperoleh janji dari Tuhan. Itulah janji kepastian surga atau kepastian keselamatan. Dan yang kedua, adanya jaminan Roh Kudus. Allah tidak hanya memberi janji, tapi dia juga menjamin atau memeteraikan janji itu dalam kehidupan orang percaya. Dia di dalam kasih-Nya mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati setiap kita orang-orang percaya. Roh Kudus adalah Parakletos, dia adalah penghibur, dia adalah penolong yang sejati. Roh Kuduslah pengajar, pemimpin di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berdaya, tidak akan punya kuasa menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Roh Kudus memberi kita kesiapan dalam menghadapi semua proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Termasuk jikalau kita harus mengalami kehilangan anggota keluarga. Sebagai contoh ya, kita kehilangan anggota yang kita kasihi dalam keluarga. Kita tetap memiliki satu jaminan penghiburan dari Roh Kudus. Jadi kita perlu menyiapkan hati kita. Ada yang ketiga, iman yang sejati. Adanya iman yang sejati membuat kita tetap kuat menghadapi situasi apapun. Dalam ayat 7 Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman atau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman yang sejati bukan didasarkan pada penglihatan, bukan juga pada tanda-tanda mujizat, tetapi karena firman Tuhan yang hidup. Itulah menjadi dasar iman, iman yang menyelamatkan. Alkitab berkata, tidak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Dan iman itulah yang menuntun saya, yang menuntun saudara, yang menuntun kita kepada ketaatan dan ketundukan akan kehendak Tuhan
Sehingga pada akhirnya kita pun di dalam kesiapan akan datang menghadap Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua semakin dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan firman itu menghiburkan, menguatkan, menuntun kami supaya kami tidak menjadi tawar hati, tidak putus semangat, tidak juga menjadi lemah, tapi kami tetap memiliki semangat apapun situasi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, Shalom.